Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-43. Nah, pada episode spesial part ke-42 sebelumnya itu, karena Naruto dan Sasuke terus bertengkar, akhirnya Yamato memberikan mereka pilihan untuk menginap di onsen atau berada di dalam penjara. Karena sudah ketakutan, mereka pun akhirnya memilih menginap di onsen dalam waktu 1 malam. Singkat cerita, Boruto pun melihat Sai yang sudah bergegas pergi ke suatu tempat pada pagi hari. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan matahari yang terbit di pagi hari. Terlihat, Boruto dan Sarada yang terbangun langsung membuka jendela dan melihat pemandangan. Ketika melihat pemandangan, mereka pun melihat Sai yang sedang berjalan entah kemana. Boruto berkata, sedang apa dia? Adegan pun beralih ke Naruto yang masih tidur dan sedang bermimpi. Terlihat, dia sangat ketakutan dan terus berkata bahwa dia tidak bersalah kepada Sakura. Karena terus dihantui dengan kata-kata Yamato, Naruto pun berguling hingga menabrak meja dan kesakitan. Karena hal tersebut, Naruto pun terbangun dan berkata, ternyata cuma mimpi. Tak lama setelah itu, Yamato pun memanggil Naruto. Setelah Naruto datang, Yamato menyuruhnya untuk memanggil anggota yang lain. Adegan pun beralih ke Sai yang sedang duduk di pinggir aliran sungai. Terlihat, dia sedang melukis sesuatu yang menarik baginya. Ketika dia fokus melukis, tiba-tiba Mitsuki berkata, "Kau sedang melukis apa?" Melihat Mitsuki berada di sampingnya, Sai pun cukup terkejut dan langsung melakukan pedang untuk membela diri. Sambil tersenyum, Mitsuki berkata, "Tenanglah, ini aku, Mitsuki." Saya membalas, "Luar biasa, kau bisa menghilangkan keberadaanmu. Jika orang lain, pasti aku bisa menyadarinya." Setelah mengatakan hal tersebut, saya pun melanjutkan lukisannya. Di sisi lain, Mitsuki pun mengintip lukisan saya dan berkata, "Gambar abstrak ya? Cukup menarik. Kau memberi lukisan ini dengan judul apa?" Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sakura pun datang dan berkata, "Aku juga penasaran dengan judul yang kau buat. Jadi, apa judul lukisan ini?" Saya membalas, "Tidak ada. Aku sudah melukis sebanyak 1000 lukisan lebih, dan semuanya tidak ku beri judul." Mendengar hal tersebut, Sakura pun juga heran. Mitsuki berkata, "Kenapa kau tidak memberi judul? Bukankah kau akan tahu karyamu jika lukisanmu diberi nama?" Saya membalas, "Bagiku, nama itu tidak penting. Aku hanya senang menggambar. Itu saja. Selain itu, aku tidak peduli tentang namanya." Sambil tersenyum, Mitsuki membalas, "Ternyata kau juga mirip denganku." Mendengar perkata Mitsuki, saya pun terkejut dan berkata, "Apa maksudmu?" Mitsuki membalas, "Dulu, aku juga tidak memiliki emosi seperti manusia pada umumnya. Tapi semenjak aku menemukan matahariku, hidupku jauh lebih berwarna dan perasaan tidak pernah ada akhirnya muncul." Dengan raut wajah penasaran, saya membalas, "Matahari?" Sambil tersenyum, Mitsuki berkata, "Benar, Boruto adalah matahariku. Aku selalu mengikutinya sejak kami masih di akademi, dan aku belajar banyak hal darinya. Dia orang yang menarik, dan juga dia bisa berteman dengan siapa saja. Maka dari itu, jangan sampai kau tidak mempunyai emosi apapun." Mendengar perkataan Mitsuki, saya pun terdiam dan memandang lukisannya dan berkata, "Nama ya?" Tak lama setelah itu, Naruto pun memanggil mereka untuk berkumpul. Adegan pun beralih ke Yamato kembali. Terlihat, semua orang sudah berkumpul di sana. Naruto berkata, "Sesuai perintah Kapten Yamato, aku telah memanggil mereka. Tapi kenapa harus aku yang memanggil Sai?" Sambil menunjukkan raut wajah menakutkan, Yamato berkata bahwa apakah Naruto lebih senang jika dia dikendalikan oleh ketakutan. Melihat wajah Yamato, Naruto pun sangat terkejut dan bersembunyi di belakang Boruto dan berkata, "Tenang saja, aku dan saya sudah berteman baik." Melihat Naruto, saya berkata, "Naruto terlihat menikmatinya ya." Sakura membalas, "Bicara apa kau ini? Sudah jelas itu senyum palsu." Adegan pun beralih ke tim Yamato yang melanjutkan perjalanan. Terlihat, Boruto terus memperhatikan sekitarnya untuk menemukan petunjuk. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Yamato berbelok dari jalur utama. Melihat hal tersebut, Naruto dan Sakura pun heran. Yamato berkata, "Ayo jalan ke sini." Terlihat, mereka pun mengikuti arahan dari Yamato. Lama di perjalanan, mereka pun melewati berbagai lembah dan rintangan. Tak lama setelah itu, Sakura tampak protes dengan berkata,
Kapten Yamato, kenapa kita harus melewati jalan yang ini? Bukankah jalan utama tadi lebih cepat? Mendengar hal tersebut, Boruto tiba-tiba membalas, sangat berisiko untuk melewati jalan utama. Apalagi, bisa saja ini adalah jebakan dan Akatsuki menunggu di sana. Maka, pilihan yang tepat adalah berada di jalur ini. Mendengar jawaban Boruto, Yamato pun tersenyum dan membalas, rupanya kau cerdik juga Boruto. Seperti yang dikatakan Boruto, kita harus memilih jalur yang lain demi menghindari kemungkinan terburuk. Tak lama setelah itu dan hari sudah malam, Yamato pun berhenti di tengah hutan dengan permukaan yang luas. Yamato berkata, sepertinya ini tempat yang cocok. Kita akan beristirahat di sini. Mendengar hal tersebut, Naruto pun terkejut dan berkata, tetapi kalau mau berkemah, lebih baik di gua yang tadi daripada tempat terbuka begini. Setelah Naruto mengatakan hal tersebut, Yamato pun menyuruh mereka semua untuk mundur. Tak lama setelah itu, Yamato mengeluarkan Jutsu Mokuton Seijukan Ninjutsu. Tiba-tiba saja, muncul banyak Mokuton dari dalam tanah dan membentuk sebuah rumah yang sangat besar. Sambil duduk di atap, Yamato membalas, kita akan bermalam di sini. Melihat hal tersebut, Naruto dan semua orang pun terkejut. Sakura membalas, kalau begini bukan kemah lagi namanya. Di sisi lain, Boruto berkata, aku baru tahu kalau Mokuton bisa berguna seperti ini. Terlihat, mereka semua pun masuk ke dalam rumah tersebut dan naik ke lantai 2. Naruto berkata bahwa dia tidak sabar ingin melihat kamar mereka. Ketika Naruto membuka pintu ruangan mereka, hanya terlihat ruangan kosong yang luas tanpa barang-barang di dalamnya. Melihat hal tersebut, Naruto pun sedikit kecewa dan berkata, cuma kosong begini. Sambil menepuk pundak Naruto, Boruto berkata, ini lebih baik daripada tidur di luar. Mendengar perkataan Boruto, Naruto membalas, kau benar. Tak lama setelah itu, Naruto pun berlari dan melemparkan tasnya ke pinggir ruangan dan langsung berbaring di sana. Ketika sudah berbaring, saya tiba-tiba melempar tasnya di samping Naruto dan langsung berbaring. Melihat saya berada di dekatnya, Naruto pun menatap ke arah saya dengan tatapan yang sinis. Melihat Naruto, saya berkata, ada perlu apa denganku? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Naruto pun mengambil tasnya dan berpindah ke tempat yang lain. Di sisi lain, Boruto dan Sarada yang itu hanya bisa tersenyum. Tak lama setelah itu, tiba-tiba karma Boruto yang ada di telapak tangannya mulai bersinar. Melihat hal tersebut, Boruto pun tidak panik dan berusaha menyembunyikan hal itu dari Naruto dan yang lain. Sementara itu, Sarada yang menyadari itu berkata, ada apa Boruto? Apa sesuatu sedang terjadi? Boruto membalas, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kemungkinan, Kawaki sekarang sedang bertarung dengan seseorang menggunakan karma, atau sedang ada Otsutsuki yang lain di sekitar sini. Mendengar perkataan Boruto, Sarada dan Mitsuki pun cukup terkejut. Mitsuki berkata, bukankah kita dalam bahaya? Boruto membalas, ini cuma asumsiku. Mitsuki, apa aku bisa mengawasi di luar dengan ular milikmu? Mendengar arahan Boruto, Mitsuki membalas, serahkan padaku. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Yamato menyuruh semua orang untuk berkumpul. Yamato berkata, Sarada, Sakura, ada yang ingin aku tanyakan pada kalian. Ini tentang Sasori. Terlihat, mereka berdua pun duduk di hadapan Yamato. Yamato berkata, sebutkan ciri-ciri Sasori dari anggota Akatsuki, baik dari kepribadian, kebiasaan, dan semuanya. Di sisi lain, Naruto yang heran berkata, apa maksudnya ini? Sambil menunjukkan foto boneka Sasori, Yamato membalas, mata-mata Orochimaru berpikir akan bertemu dengan Sasori di jembatan Tenchi. Mungkin dia akan melihat kita, tapi aku berpikir untuk menyamar sebagai Sasori. Di sisi lain, Boruto berkata, jadi begitu. Musuh tidak akan muncul jika seseorang yang dikenalnya juga tidak muncul. Mendengar hal tersebut, saya membalas, menjadi mata-mata itu sangat berisiko. Itu berarti mereka juga sangat berhati-hati. Di satu sisi, Naruto berkata, berarti yang jadi Sasori adalah Kapten Yamato. Yamato membalas, benar, aku akan menggunakan Mokuton Ninjutsu untuk berubah bentuk. Tak lama setelah itu, Sarada dan Sakura pun menceritakan kepribadian Sasori kepada Yamato. Setelah selesai menceritakannya, Naruto dan saya pun tampak terkejut. Saya berkata, kemungkinan besar lawan kita sangatlah kuat. Yamato membalas, baiklah, aku akan merinci informasi ini. Jangan sampai membunuh target. Jika dia mati, kita akan kehilangan informasi yang berharga. Strateginya mudah saja. Pertama, aku akan mendekati target. Kedua, jika aku gagal malah bertarung, kalian juga ikut terjun dan ikut bertarung. Jangan lupa untuk melindungi satu sama lain. Aku akan membagi menjadi 3 tim. Sakura dan aku akan menjadi tim pertama. Tim kedua
adalah Sai, Naruto, dan Boruto. Tim ketiga, Mitsuki dan Sarada. Di sisi lain, Naruto tampak tidak senang satu tim dengan Sai. Tak lama setelah itu, Boruto yang sedang menatap pemandangan berkata, Kapten Yamato tidak perlu khawatir. Aku akan menangkap mereka semua jika Kapten Yamato gagal. Mendengar hal tersebut, Yamato pun terkejut. Dan adegan pun habis sampai di sini. Di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba karma Boruto mulai bersinar oleh sesuatu. Sementara itu, Yamato dan semua orang sedang membahas strategi untuk menangkap mata-mata tersebut. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial Part Kampung 4. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.